Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai konsep CRM atau konsep Customer Relationship Management. Definisi dan konsep Customer Relationship Management. Customer Relationship Management merupakan strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada menjadi pelanggan yang puas dan loyal. CRM melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan yang sudah ada, mulai dari pusat panggilan, tenaga penjualan, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan. Beberapa definisi CRM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kalakota dan Robinson, CRM adalah salah satu fungsi yang terintegrasi dari strategi pemasaran, pemesanan, dan pelayanan yang bertujuan untuk bisa meningkatkan pendapat dari kepuasan pelanggan. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller, CRM adalah serangkaian proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, menurut Landon dan Traver, CRM adalah serangkaian proses menyimpan informasi pelanggan dan merekam semua kontak yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan, serta membuat profil pelanggan untuk dapat digunakan oleh para staf perusahaan yang membutuhkan informasi tentang pelanggan ini. Tujuan dari strategi CRM adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, untuk selanjutnya dapat memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Customer Relationship Management memiliki 3 komponen penting. Yang pertama, manajemen. CRM harus berfokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan sejati dengan pelanggan dalam jangka panjang. CRM membantu perusahaan untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang nilai hubungan yang solid dan kontribusi hubungan tersebut bagi pengembangan kegagalan kompetitif perusahaan. Yang kedua, hubungan atau relationship. Dalam membangun relationship atau hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus memahami mata rantai yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya, yaitu komunikasi dua arah. Yang ketiga, pelanggan atau customer. Untuk komponen pelanggan atau customer merupakan semua pihak yang akan, sedang maupun pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan, baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi maupun perbaikan, di mana 80% keuntungan perusahaan diperoleh dari 20% pelanggan potensial. Sebuah sistem CRM harus bisa menjalankan fungsi, di antaranya mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan, kemudian menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani komplain dari customer, dan yang terakhir, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang customer. Manfaat atau keuntungan utama CRM bagi perusahaan dan pelanggan yaitu dapat membangun hubungan yang baik. Namun, keuntungannya tidak hanya itu saja. Keuntungan yang lain yaitu yang pertama, mendapatkan layanan terbaik. Yang kedua, mendapatkan tanggapan yang cepat. Yang ketiga, mudah dalam menghubungi bisnis. Yang keempat, memperoleh solusi yang tepat untuk masalah atau kebutuhan. Yang kelima, membangun hubungan positif dengan perusahaan. Dan yang terakhir, memperkuat interaksi perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada. Ada beberapa dimensi
penerapan Customer Relationship Management. Yang pertama yaitu identifikasi pelanggan atau Customer Identification. Dalam hal ini, perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan, serta menjadi hubungan baik antara perusahaan dan juga pelanggan. Dan yang kedua yaitu membangun daya tarik pelanggan atau Customer Attraction. Membangun daya tarik ini bisa berupa pemberian bukti keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan dan juga memberi pelayanan terhadap pelanggan sehingga konsumen tertarik terhadap minat untuk datang dan membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan pelanggan yang ada. Dalam hal ini, pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan harus dijaga hubungan baik antara perusahaan dan juga pelanggan. Dengan salah satu caranya yaitu memberi fasilitas dan daya tarik tersendiri agar pelanggan tetap memilih produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu pengembangan pelanggan. Hal ini dapat memberi fasilitas pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga memberi bentuk ajakan atau tawaran yang dilakukan oleh pelanggan itu tersendiri kepada perusahaan. Keberhasilan Customer Relationship Management. Customer Relationship Management memungkinkan perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan secara langsung dan maksimal, yaitu dengan cara mengembangkan hubungan dengan setiap pelanggan melalui penggunaan informasi atau basis data yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan strategi CRM yang bertujuan agar perusahaan tetap fokus terhadap pelanggan berdasarkan informasi atau basis data pelanggan yang dimiliki. Hal ini dapat memicu kesuksesan dalam penerapan Customer Relationship Management atau sering kita sebut dengan CRM. Selanjutnya yaitu faktor pendorong keberhasilan dari Customer Relationship Management atau yang sering kita sebut dengan CRM. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Yang pertama yaitu pengumpulan dan pendaftaran profil pelanggan agar dapat mengetahui kebiasaan pembelian dan perilaku pelanggan, dan juga dapat mengelompokkan pelanggan dan memberikan penawaran yang sesuai. Dan yang kedua yaitu melakukan interaksi yang optimal dengan pelanggan karena semua data telah disusun jadi satu sehingga tidak perlu meminta informasi yang sama dari pelanggan secara berulang-ulang. Dan yang ketiga yaitu menghindari miskomunikasi dan memastikan harus sesuai dan transparan. Informasi di organisasi dengan berbagai data tentang tugas yang diberikan, analitik, efektivitas, strategi, dan lain-lain. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, penerapan Customer Relationship Management atau CRM menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Namun, banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam mengadopsi sistem CRM ini. Beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan CRM ini antara lain, yang pertama, persaingan yang ketat. Pada kondisi ini, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang sering kita sebut UMKM, harus mencari cara efektif dan inovatif untuk mempertahankan dan menarik pelanggan di era digital ini. Yang kedua adalah pentingnya kepuasan pelanggan. Mempertahankan pelanggan yang sudah ada lebih menguntungkan daripada mencari pelanggan yang baru. Membangun hubungan yang kuat dan menanggapi masukan pelanggan adalah sebuah kunci. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Kurangnya teknologi dapat menghambat efektivitas CRM. Dengan sistem CRM, perusahaan dapat mengumpulkan data berharga untuk memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan layanannya. Yang keempat, yakni privasi dan keamanan data. Dapat kita rasakan saat ini, meningkatnya kekhawatiran pelanggan pada privasi dan data mereka menjadi tantangan bagi perusahaan. Pada kondisi seperti ini, perusahaan harus memastikan data pelanggan dilindungi dengan baik untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Implementasi CRM yang efektif akan membantu perusahaan bertahan dan berkembang di pasar yang semakin kompleks. Dengan memahami tantangan ini, kita dapat meraih kesuksesan yang lebih besar.
Dengan strategi yang tepat, CRM tidak hanya mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan untuk memberikan layanan yang lebih personal. Melalui analisis mendalam, perusahaan dapat memahami preferensi dan perilaku pelanggan, menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa strategi efektif untuk memanfaatkan sistem CRM pada perusahaan, yang pertama, yakni komunikasi yang efektif. Langkah proaktif seperti menghubungi pelanggan setelah transaksi untuk menanyakan kepuasan mereka menunjukkan perusahaan peduli. Hal ini juga menciptakan peluang untuk memperbaiki dan mengingatkan mereka tentang layanan yang tersedia. Yang kedua adalah kualitas pelayanan yang unggul. Memberikan layanan unggul berarti menciptakan pengalaman yang menyeluruh kepada pelanggan. Misalnya, layanan antar jemput kendaraan saat servis memberikan kenyamanan tambahan tersendiri bagi pelanggan. Respon cepat terhadap pertanyaan pelanggan juga sangat penting untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga, menerapkan rasa simpati. Simpati dapat kita wujudkan dengan menciptakan momen berharga, mengirim kartu ucapan atau parsel kecil saat hari spesial. Hal ini memperkuat hubungan dan mendorong loyalitas pelanggan. Yang keempat, pemanfaatan media sosial. Media sosial adalah alat atau strategi dalam CRM. Dengan memanfaatkan sistem ini, perusahaan dapat menjangkau platform yang ada, seperti membuat konten yang menarik dan memanfaatkan sosial media. Melalui memanfaatkan CRM yang efektif, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dan meningkatkan kepuasan pelanggan, mendorong loyalitas pelanggan jangka panjang, serta akan membebaskan atau akan membantu perusahaan dari persaingan yang lebih ketat ini.